Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kita diberi kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan diberi kesempatan untuk hadir pada pengajian pagi hari ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kajian kita sampai kepada Al-Afat As-Sabi'ah Asyrah, halangan yang ke-17. Di antara halangan-halangan yang menghambat perjalanan seorang hamba menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalangi, menghambat umat muslimah, kaum muslimin untuk sampai kepada kemenangan sebagai umat, yaitu an-namimah. Pengertiannya, kalau halangan yang ke-16 ghibah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa ngerasani. Adapun an-namimah itu lebih maju keburukannya daripada ngerasani. Memfitnah, bahasa Jawanya itu tumbak cucuan, ya, mengatakan ke sini
ke kanan atau ke A seperti ini, nanti mengatakan ke B seperti ini dalam hubungan dengan apa yang dikatakan kepada A, sehingga terjadi fasad, kerusakan hubungan antara A dan B. Kalau dalam halangan yang ke-16, ghibah kita sudah diberi gambaran dengan begitu dalam mengenai bahayanya, maka tentunya halangan yang ke-17 yaitu an-namimah lebih besar lagi bahayanya. Namimah pasti ghibah, tapi ghibah belum tentu namimah. Ini perlu berhati-hati, terutama kepada para aktivis Islam yang bersemangat, ya kan? Kadang-kadang kita berpikir bahwa ketidakmajuan perjuangan Islam disebabkan karena kekurangan senjata, karena tidak mempunyai program yang baik, karena tidak ada kepemimpinan yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk. Itu iya. Tetapi jangan lupa, kalaupun ada itu semua, mempunyai persiapan yang baik dalam segi materi, perjuangan umat Islam punya tentara mujahid yang handal, punya persenjataan, punya pemimpin, punya program, tetapi jangan lupa dengan ghibah dan menamimah hancur. Pada pengajian yang lalu tentang ghibah sudah kita sampaikan bagaimana kekhalifahan besar Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, termasuk kekhalifahan Turki Utsmani hancur dikarenakan ghibah dan namimah di kalangan para pembantu-pembantu khalifah, ya kan? Walaupun khalifahnya baik. Pengertian daripada an-namimah secara lughah, ya, bahasa. Yang pertama yaitu qattul kalam awil hadis mutlaqan au naqalahu, memalsukan, membelokkan pengertian dari ucapan secara mutlak, atau memindahkan, sekedar memindahkan saja, memindahkan ucapan seseorang kepada yang lain, sekedar memindahkan. Persoalannya ucapan itu sama bunyinya, tetapi beda mimik wajahnya, beda maknanya. Ayo silahkan makan. Kalimatnya ayo silahkan makan. Ayo silahkan makan. Beda. Yang satu jujur ayo silahkan makan, tapi yang kedua itu mencibir. Tetapi kalau dipindahkan kalimat itu ya sama kalimatnya, tapi kesan daripada pesan, kalimatnya begitu. Memang dalam dunia komunikasi mereka bilang kesan daripada pesan itu sudah berbeda. Nah, jadi inilah bahayanya, dan itu sudah diperhatikan betul, bukan hanya oleh para ulama, diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nanti akan sampai ke sana tentunya. Pengertian yang kedua yaitu al-hams.
Al-hams itu bisikan, ya kan? Kata-kata yang halus dan samar. Ya, bisikan. Bisa jadi bertemu langsung, bisa jadi melalui media, ya, di telepon. Itu biasanya pakai kata-kata lembut. Saudara sudah mendengar ini belum? Belum itu. Wah, saya sebenarnya berat mengatakannya, tapi mau bagaimana lagi loh coba. Ya. Pakai hiasan kata-kata. Kalau tidak saya sampaikan, nanti saya keliru. Padahal mestinya kalimatnya tidak begitu. Kalau disampaikan makin merusak, ya kan? Yang ketiga, pengertian menurut bahasa yaitu at-tarkis. At-tarkis itu menghias, ya. Memindahkan dengan lemah lembut ditambahi hiasan yang manis, sempurna sudah. Ya. Dan itu banyak yang terlibat, ya. Kita kaum muslimin, orang-orang beriman ini banyak yang terlibat. Para mujahid banyak yang terlibat dalam urusan ini. Ya kan? Apalagi hari ini ada agennya yang sangat dipercaya walaupun tidak terpercaya. Agennya namanya YouTube, Google. apa.com. Saya baca di YouTube, biang pendusta kok kalian percaya, ya kan? Saudara cek sendiri. Tapi kan jauh sulitnya, ya diam, ya kan? Itu yang membuat persoalan menjadi rumit, ya. Berkembang terus dari mulut ke mulut. Memindahkan kalimat yang palsu itu tadi dengan lembut dihiasi dengan macam-macam perhiasan kata-kata. Sempurna sudah. Adapun makna an-namimah secara istilah syar'i, itu ada dua pengertian. Yang pertama yaitu pengertian yang bersifat khusus, khas. Wa huwa naqlu kalamin nas ba'duhum ila ba'din ala jihatil ifsad bainahum. Pengertian istilah syar'i yang pertama, khas. Memindahkan ucapan manusia sebagian kepada sebagian yang lain dari sisi membuat kerusakan di antara manusia. Kalau tidak membuat kerusakan di antara manusia bagaimana? Itu hatta berdusta saja boleh. Untuk membuat dua pihak yang sedang ada persoalan, ya, khusumah itu kemudian menjadi islah, itu boleh. Ada ikhwan A dan ikhwan B mempunyai persoalan, ya kan? Terus kita ketemu dengan ikhwan A, padahal kita juga tidak pernah bertemu dengan ikhwan B sebelumnya. Saya tadi ketemu ikhwan B, kirim salam buat antum. Assalamualaikum. Dia menanyakan kesehatan antum. Bagus kan? Oh iya, nanti kalau ketemu kirim salam saya. Salam saya sampaikan kepada beliau. Saya juga sudah
kangen. Kalimat kangen itu melebihi segala-galanya. Kangen. Ya terus sampaikan ke B. Ini kan memindahkan kata-kata juga, dusta lagi, ya kan? Tetapi dalam rangka islah. Ini tidak termasuk di dalam namimah. Kemudian yang kedua, pengertian istilah yang bersifat umum. Ya, tadi itu bersifat khas, ini yang bersifat umum. Kasfu ma yakrahul mar'u. Kasfu itu mengungkap atau menyingkap, ya, mengungkap apa yang tidak disukai oleh seseorang. Kasyafahu, ia mengungkapnya, sawaun karihahu al-mangkulu anhu au al-mangkulu ilaihi. Ini masalah tata bahasa, ya. Maf'ul an, maf'ul ila. Au karihahu tsalits. Yang dengan pengungkapan itu menjadikan atau ungkapan itu tidak disukai baik oleh si A, si B, atau orang ketiga. Wasawaun akanal kasfu bil qaul au bil kitabah au bil ramzi au bil ima, yakni al isyarah. Wa sawa'un akana al-mangkul minal af'al am minal aqwal. Wa sawa'un akana dzalika aiban am nuqsan fil mangkul anhu am lam yakun. Komplit nih, ya. Jadi baik cara mengungkapkannya atau menyampaikan sesuatu yang merupakan hal yang tidak disukai itu baik dengan lisan, ucapan, atau dengan tulisan, atau dengan kode, atau dengan isyarat. Baik yang disampaikan itu juga merupakan perbuatan, perkataan, dan juga apakah ia merupakan satu aib atau kekurangan-kekurangan. Jadi komplit kalau sudah umum, jadi sifatnya komplit. Nah, di sini juga diterangkan walaisa minan namimah bimaknayaiha al-khas wal am, dan tidak termasuk namimah dengan maknanya baik yang bersifat khusus maupun umum, naklul kalam awil hadis ala jihatil islah, yaitu memindahkan ucapan atau kalimah, ya. Kalimah itu belum tentu ucapan, bisa tulisan sekali lagi, bisa kode, bisa isyarat, ya, ala jihatil islah, dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan.
seperti katakrib, mendekatkan baina mutakhasimain, antara dua orang yang sedang berseteru. Di dalam satu hadis disebutkan, kita lihat takhrijnya. Wa qad jaa'a fil hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam laisal kadzdzab man aslaha bainan nas faqala khaira au nama khaira. Takhrij hadisnya disebutkan di sini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya, di dalam kitab As-Sulh. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya, di dalam kitab Al-Bir Wassilah wal Adab. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya, di dalam kitab Al-Adab. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, di dalam kitab Al-Bir Wassilah. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Semuanya berasal dari hadis Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Begitu kuat perhatian para ulama hadis dalam hal-hal yang seperti ini. Kita bisa renungkan. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad. Ya. Masih disebutkan beberapa yang lain. Jadi tidak termasuk orang yang berdusta atau tidak dianggap sebagai dusta seseorang yang mendamaikan antar manusia. Maka ia berkata tentang sesuatu yang baik, atau dia namimah dalam pengertian yang baik. Dia memindahkan kalimat dari seseorang kepada orang lain, sebaliknya, tapi dengan tujuan yang baik, dan kalimahnya itu kalimah baik. Jadi perbedaannya jelas bahwa setiap ghibah itu adalah namimah, setiap namimah itu adalah ghibah, tapi tidak setiap ghibah itu namimah. Anna kulla namimatin ghibah walaysa kulla ghibatin namimah. Fa innal insana, maka sesungguhnya manusia, qad yadhkuru an ghairihi ma yakrahuhu, membicarakan tentang orang lain apa yang tidak disukainya, disukai oleh orang lain, wala ifsadin fihi, tetapi di situ tidak mengandung sesuatu yang merusak, bainahu wa baina ahad, antara dia dengan seseorang yang lain. Wa hadza ghibah, itu ghibah, membicarakan seseorang yang tidak disukai, tidak menjadikan
kerusakan ya, antara dia dengan orang lain, itu ghibah. Wa qad yadhkuru an ghairihi ma yakrahuhu wa fihi ifsad. Dan manusia itu kadang-kadang membicarakan tentang orang lain yang tidak disukai oleh orang lain itu, dan di situ mengandung ifsad, kerusakan. Wa hadza ghibatun wa namimatun ma'an. Itu berarti di situ terkandung ghibah dan namimah secara bersama-sama. Jadi hati-hati saudara-saudara sekalian. Kalau kita sudah ngaji ini, kita baru tahu bahwa ternyata bahwa diam itu hikmah itu baru terasa ya. Kita masih menyaksikan, kita itu tidak sadar karena apa? Lingkungan kita dibesarkan di dalam lingkungan ghibah dan namimah. Iya. Tidak bisa dipisahkan mana tempat ghibah dan tempat namimah, dan mana tempat yang harusnya dipakai untuk berzikir, itu tidak bisa. Orang mestinya masuk ke masjid berzikir, tapi sekarang tidak. Saudara membicarakan orang lain, membicarakan orang lain yang tidak disukai tapi kan tidak membuat kerusakan, itu namanya ghibah. Membicarakan orang lain yang tidak disukai tapi membuat kerusakan, itu namimah dan ghibah sekaligus. Ya tidak apa-apa, nanti kan kalau ada orangnya kita sampaikan juga. Itu namanya legan golek momongan, kayak tidak ada pekerjaan lain, ya kan? Capek, saudara harus menghubungi berapa orang itu tiap hari, ya kan? Saya tadi ngerasani antum begini, capek. Habis pengajian tidak dapat ilmu, ya, tapi dapat ghibah dan namimah. Padahal pengajiannya tentang larangan ghibah dan larangan namimah. Apa orang itu harus kalau ketemu temennya, ikhwannya harus diam saja? Itu namanya ngeyel pertanyaan itu, ya kan? Kan bisa banyak ngomong yang baik, ya. Ngomong tentang ayat, tentang hadis, tentang keadaan umat, bagaimana baiknya, kan? Banyak. Pembahasan yang kedua tentang an-namimah, yaitu mauqiful Islam minan namimah, sikap Islam terhadap namimah. Wal Islamu yahrumu, atau kalau mau pakai kan ahrama yuhrimu atau yuharrimu. Islam mengharamkan an-namimah wa yaraha minal kabair, dan Islam memandang an-namimah adalah salah satu di antara dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, saudara-saudara sekalian. Orang beriman yang baik itu dosa kecil aja takutnya bukan main. Ini dosa besar, tidak takut, katanya berani, ya. Berani kok melanggar tuntunan Allah, ya. Itu namanya nekat, bukan berani, ya kan? Nekat. Wa yaraha minal kabair allati kalau pakai taknya kembali kepada allati atau kepada al-kabair, allati
akhrama atau harrama tuharrimu, akhrama tuhrimu al-waqi'a fiha al-muqim 'alaiha minal jannah, yang mengharamkan pelaku namimah itu untuk bersemayam di surga. Menarik sekali kajiannya ya. Satu, namimah itu diharamkan oleh Islam. Islam memandangnya sebagai dosa besar. Yang ketiga, pelakunya itu diharamkan untuk bersemayam di surga. Urut gitu. Ada barang haram yang bukan dosa besar? Ada enggak saudara-saudara? Ya banyak. Laki-laki mukmin memandang perempuan mukminah atau ajnabi ya, yang bukan mahramnya itu haram. Dan kita tiap hari melakukan keharaman itu ya. Saudara mau ngirim uang kepada putra saudara atau anak saudara, bapak saudara, ibu saudara ke tempat lain. Saudara datang ke bank, teller. Iya kan? Mesti saudara senyum lebih dahulu. Dia juga senyum lebih dahulu. Saya belum pernah ada kemudian orang mau ngirim uang itu nangis kepada tellernya, itu enggak ada. Kemudian tellernya itu belas kasihan, enggak ada, mesti senyum. Selamat pagi Pak, apa yang bisa dibantu? Coba. Memang sudah diatur sedemikian rupa. Haram, tapi itu dosa kecil. Asal tidak terus-menerus dinikmati, ya kan? Terus-menerus dinikmati jadi besar, walaupun tetap dosa kecil itu. Nanti kalau saudara pulang, ya kan, saudara jamaah atau tadi sebelum ngaji ke sana, terus saudara ngaji, nanti sholat duhur jamaah, nanti sholat isya di tempat lain, sholat asar. Dari sholat ke sholat itu menghapuskan dosa-dosa yang seperti itu. Haram tapi tetap. Oleh karena itu, karena haram, jangan diulang-ulang dengan enjoy, dengan menikmati itu tadi, ya kan? Ya seperlunya saja, nggak bisa yang lain, ya kan? Mestinya orang Islam itu membuat robot, ya teller itu dari robot saja, ya kan? Enak. Ya? Bukan hanya tiga itu saja. Bukan hanya Islam, bukan hanya mengharamkan namimah, memandangnya sebagai dosa besar, mengharamkan pelakunya untuk masuk surga, tetapi aujaba yujibu wa tujibu lahun nar, dan mengharuskan ia masuk neraka, nadharan li'annahu sa'a fi qat'i ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsidu fil ard. Pertimbangannya, karena orang yang melakukan namimah itu dia telah berusaha untuk memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu silaturahim, dan merusak, membuat kerusakan di muka bumi, dan itu haram, dan itu al-kabair. Yaqulu tabaraka wa ta'ala innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. As-surah ayat 42. Kemudian wan nammam wahid min haula wala tuti in
hammazim masya'im binamim. Al-Qalam ayat 10 dan 11. Kita lihat ya, yang pertama Asy-Syura ayat 42. Ayat 42 menarik ini. Asy-Syura itu surat ke-42, ayatnya ke-42. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, ulaika lahum 'adzabun alim." Sesungguhnya as-sabil ya, innamas sabilu 'alal ladzina. Di sini diterjemahkan sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Jadi termasuk yadzlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Namimah. Masya Allah ya. Bagi kita secara umum namimah itu sederhana. Tapi di dalam surat Asy-Syura ayat 42 itu termasuk yadzlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Enak saja ya, mendolimi manusia, membuat kerusakan di muka bumi tanpa alasan yang hak, tanpa mengindahkan tuntunan Allah yang hak. Ya sudah pantas kalau bagi mereka azab yang pedih. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau mau ghibah, mau namimah, ingat kerusakan yang akan ditimbulkan oleh perbuatan itu. Baik kerusakan itu bagi kehidupan manusia, pada umumnya kehidupan bergaul dalam masyarakat, maupun bagi dirinya sendiri, azab yang pedih. Kemudian disebutkan di sini, dan para pelaku namimah itu salah satu di antara yang disebutkan di dalam surat Al-Qalam ayat 10, 11 dan seterusnya ya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim." Sambungannya 12, "Manna'ilil khairi mu'tadin athim, utulim ba'da dzalika zanim." Itu satu rangkaian. Satu rangkaian itu kalau mempunyai sifat yang satu, itu akan ketularan sifat-sifat buruk yang lain yang disebutkan di situ. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Suka bersumpah, suka menghina, tidak sadar. Tapi orang-orang awam itu kalau bersumpah juga tidak ngerti. Ya itu tadi, sumpah picek, kiding. Tapi dia maksudnya sumpah. Ya kan. Sumpah kok picek. Ya.
Walaupun itu secara syar'i tidak disebut sumpah. Kalau sumpah ya secara syar'i itu kan harus memakai huruf qasam. Billahi, tallahi, wallahi. Ya. Kalau di pelajaran nahwu dulu huruf qasam niku batu ya, bata wau ingkang ngangge makna demi. Batu. Billahi, tallahi, wallahi. Sumpah. Kalau disengaja sumpah dengan selain nama Allah itu tidak boleh. Haram dan tidak menjadi sumpah. Ada orang yang sepertinya kayak alim. Billahi wa rasulihi, tidak boleh. Billahi wa rasulihi, kenapa tidak sampai wa malaikati wa kutubihi wal yaumil akhir sisan? Ya kan? Itu main-main namanya kan. Jadi sumpah itu hanya dengan kalimat billahi, tallahi, wallahi. Atau ya diterjemahkan demi Allah saya bersumpah. Baik ditaruh Al-Quran di atas kepalanya atau tidak, tetap jadi sumpah. Kalau Al-Quran ditaruh di atas kepalanya itu kan orang-orang sekuler ben kaya Islam. Bahwa Al-Quran ditaruh itu orang-orang sekuler ben kaya Islam. Ben kaya itu bahasa apa? Kalau orang bersumpah tidak pakai Al-Quran, demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, cukup. Bersumpah kepada selain Allah atau dengan selain Allah sama dengan bernadar kepada selain Allah. Ya. Itu sebagian ulama saudara baca di Fathul Majid ya, itu termasuk syirik. Minasyirik. Hati-hati kalau berniat bersumpah. Kalau dipaksa namanya dipaksa itu tidak berlaku sumpahnya. Saudara bayar kafarat. Dan bersumpah hanya kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti nazar. Orang yang bersumpah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibatalkan sumpahnya dan harus membayar kafarat. Ya, kafarat sumpah. Memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian atau puasa 3 hari. Pilihannya setelah membebaskan budak. Tadi malam kalau kita membebaskan budak ya setengah mati ya. Kalau zaman dulu tadi malam kita sudah kaji zaman kekhalifahan Harun ar-Rasyid, saking jayanya Islam dan kaum muslimin ya, perang kemana-mana menang, dapat ghanimah yang banyak. Itu pada zaman Harun ar-Rasyid diberitakan oleh para ahli tarikh bahwa setiap keluarga di Baghdad paling tidak mempunyai, yang paling fakir paling tidak mempunyai 3 budak perempuan setiap keluarga. Ya. Di Baghdad. Karena tidak ada perbudakan lagi hari ini ya, setiap keluarga di Riyadh satu keluarga mempunyai 5 TKW ya kan. Kalau terus gitu terus dianggap budak TKW, sudah dibeli dari siapa? Budak itu ada pasarnya, itu juga ada pasarnya, PJTKI ya kan begitu. Itu namanya kias yang tidak pada tempatnya, ghairu munasib. Kita lanjutkan. Wala tuti kulla khallafim mahin, jangan taat kepada setiap orang yang suka bersumpah dan menghina. Orang yang suka bersumpah tidak pada tempatnya itu pasti suka menghina sambungannya. Orang yang suka menghina juga suka bersumpah tidak pada tempatnya.
Karena apa? Orang yang bersumpah tidak pada tempatnya itu sudah menghina Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah dihina, apalagi kehidupan yang tidak dihina, ya kan? Orang-orang yang suka menghina Allah Subhanahu wa taala, baik secara terang-terangan diucapkan maupun tidak, itu mereka pasti suka menghina. Ya. Hammazim masya'im binamim, suka mencela, hammaz, humazah. Ya. Masya' berjalan kian kemari, binamim, dengan menyebarkan namimah atau fitnah. Manna'il lil khairi, merintangi segala perbuatan baik. Muqtadin, yang melebihi batas. Athim, banyak dosa. Itu sambung menyambung, saudara-saudara sekalian. Itu istilahnya kalau penyakit satu keluarga, ya, satu keluarga. Virusnya sama kalau dia virus, bakterinya sama kalau dia bakteri, ya. Sama. Jadi orang yang namimah itu ya gitu, suka bersumpah, suka menghina, suka memfitnah ke sana kemari, mencegah orang berbuat baik. Baru duduk tak kandani, ya kan? Mau zikir tak kandani, diajak ghibah, diajak namimah, ya kan? Sudah seru, sudah. Mencegah dia. Muqtadin athim. Ya Allah, kaum muslimin, musibah besar. Di kalangan mujahidin, ya. Saya mendapat berita dari seorang ikhwan langsung terpercaya. Saya sudah lama bergaul dari tahun 85 sampai hari ini 35 tahun. Dia berada di Suriah, ya, di Idlib, ikut Hay'ah Syekh Mukhaisini. Terus ada program dari Hay'ah ini menolong, membantu keluarga-keluarga Indonesia yang tadinya ikut Daulah Khilafah al-Baghdadi, kemudian suaminya meninggal. Kita katakan meninggal, kita belum tahu. Kemudian keluarga-keluarga ini tidak ada yang ngurusi, maka diurusi oleh Hay'ah sebagiannya, tentunya tidak seluruhnya. Ya ibu-ibu dan anak-anaknya, ada laki, ada perempuan, anak-anaknya, anak-anak. Disediakan tempat penampungan, disediakan fasilitas kesehatan, disediakan makanan, ya kan, perlindungan yang memadai, keamanan sebagaimana yang mampu dilakukan oleh Hay'ah Tahrir Syam, ya. Kalau ada yang menyingkat HTS, ya, enggak tahu HTS itu apa, Hay'ah Tahrir Syam. Itu bisik-bisik antar ibu-ibu orang Indonesia yang menangani juga orang Indonesia, ya, bisik-bisik. Pakai alhamdulillah lagi, ya. Alhamdulillah, orang-orang murtad itu juga mau ngurusi kita, lo coba. Mujahid loh ini, saudara-saudara.
Mujahid dikatakan oleh keluarga mujahid yang ngurusi mereka itu, katanya alhamdulillah orang-orang murtad ini ngurusi kita. Itu kita tidak tahu alhamdulillahnya itu karena dia diurusi atau karena murtadnya orang yang ngurusi. Coba istirahat mustarak. Ya Allah, saya itu nangis ngurut Dodo, ya kan? Itu keadaan di medan jihad, saudara-saudara. Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin umat Muhammad tidak akan hancur dengan sekali pukul oleh musuhnya, tidak ada. Tetapi umat Muhammad akan hancur karena pertikaian di antara mereka. Itu yang tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihancurkan oleh musuhnya dengan sekali pukul. Pertikaian. Kalau berita itu sampai ke Indonesia, nanti orang-orang Indonesia dalam tanda kutip ulama-ulama Indonesia juga komentarnya beda-beda lagi, ya kan? Katanya khilafah itu yang paling pahit, ya kan? Saudara-saudara sekalian, apa saudara-saudara bangga kalau ada orang, ya, ibu-ibu pakai niqab diwawancari di televisi, di ILC, kemudian dia menyesal karena dia pernah ikut daulah khilafah. Ternyata dia tertipu oleh berita-berita yang ada, maka mereka mau balik. Apa saudara senang? Kalau saya kok tidak senang, nangis. Yang senang para sekularis itu, ya kan? Orang-orang yang tidak suka Islam menjadi pedoman hidup itu yang senang. Loh, sudah dinasihati dari dulu loh. Coba saudara-saudara pikirkan. Di medan jihad ini saudara-saudara sekalian, ghibah dan namimah itu berkembang seperti itu. Dan namimah ghibahnya itu sampai kepada kalimat orang-orang murtad. Ini mujahid. Orang-orang yang disebut orang murtad itu orang Indonesia meninggalkan kampung halamannya, anak istrinya, keluarganya ditinggalkan semua. One way ticket, ya, satu tiket perjalanan saja dan tidak ada tiket balik. Dia sudah minta izin kepada keluarganya untuk berjihad, mendharma baktikan seluruh kehidupannya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak sakit? Ya, dikatakan murtad. Bagi seorang muslim mukmin yang baik, tidak ada kalimat yang paling menyakitkan kecuali disebut murtad. Iya. Murtad coba saudara-saudara sekalian. Menyakitkan sekali itu, ya kan? Maka sekali lagi kita mulai dari diri kita. Ya. Kita menahan diri. Karena masyarakat kita tidak mendukung untuk itu, pendidikan kita sejak kecil terbiasa untuk itu. Ya. Orang tua kita juga mendidik kita untuk ngerasani, untuk ghibah dan namimah. Lingkungan kita apalagi lebih buruk lagi, ya kan? Maka mari kita saling mengingatkan, saling mengingatkan. Karena kita tidak dibesarkan dalam dunia yang terbebas dari ghibah dan namimah. Iya. Dan itu masih enak sekali, gitu. Kita hidup di lingkungan yang buruk, saudara-saudara sekalian. Kita masih lebih enak mendengarkan lagu keroncong daripada mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Yang usia 50 tahun, yang usia 20 tahun tidak kenal lagu keroncong, ya kan? Lebih buruk lagi, yang stasiun balapan. Lebih buruk lagi. Ya.
Karena apa? Karena kita ini numpang ya. Tetangga kita ya begitu kacau kan. Kemudian wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, berfirman, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, inna min syirarin nasi man atqahun nasu li syarrihi. Kita lihat takhrijnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya 76 ya. Dalam kitab Adab Al-Adab juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dalam kitab Al-Bir Wasilah wal Adab. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dalam kitab Al-Adab. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Semuanya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Terjemahannya kurang lebih, inna min syirarin nas, sesungguhnya seburuk-buruk manusia, man atqahun nasu li syarrihi, yaitu manusia yang orang banyak itu takut kepadanya karena kejahatannya. Menarik ya. Tapi ada orang yang bangga. Orang sebut preman, bangga kalau orang banyak itu takut karena kejahatannya. Pakai kaos, tidak pakai lengan segini, pakai rompi jin. Ya. Kenapa tidak pakai lengan kaosnya supaya kelihatan tatonya? Terus pakai kalungnya bukan kalung emas yang bagus, kalung yang rantainya besar-besar, kalung anjing istilahnya ya. Sepatunya ya sepatu mahal, dok gitu kalau jalan ya kan. Tiap pagi sebelum pergi ke jalanan tuh ngangkat halter ya, biar bukan tatonya saja yang kelihatan, tapi telurnya yang kelihatan di sini. Kalimat pertama kalau ketemu orang gitu. Iya kan, itu biasa kan. Perambatan dulu tempatnya begitu itu, sekarang berkurang. Madrasahnya sudah tidak ada mungkin, berkurang. Dulu perambatan itu ditakuti itu perempatan. Ya. Ditakuti orang karena kejahatannya. Itu menurut hadis ini sirarun nas.
seburuk-buruk manusia. Tapi mereka seneng, ya kan, mereka seneng. Ke warung rokok gitu dak, ditungi gini dak. Dulu waktu saya masih remaja ya, SMA sekian, punya temen yang menguasai jalur dari perapatan Pekojan sampai ke toko toko sepatu itu, sebelahnya toko kuning pojokan. Sampai apa? Itu tiap sore pakaian bagus, pakai Honda, waktu itu Honda 70 itu, ya kan. Terus dia sudah duduk aja di situ di depan apotik. Apotik apa itu situ? Bukan. 38 apa 39? 39. Hafal jenengan ya 39. Apotek yang ramah banget itu anunya. Orang enggak paling panggil koh tapi ini sebelum keroden dia sudah apa saja orang tanya apa saja dia jawab dan dia punya. Dia duduk aja di situ tiap sore. Nanti pembantunya datang setoran. Di televisi ada sinetron bersambung preman pensiun. Ya saudara-saudara kalau lihat ya kan ya kayak gitu itu ya kan. Kayak gitu itu. Tapi preman pensiun itu preman yang punya perasaan. Tapi bangga mereka kalau mereka itu ditakuti orang karena kejahatannya. Karena kejahatannya. Itu kalau saudara ikuti sebagian besar mereka itu beragama Islam ya. Saudara ikuti biografinya, sebagian besar mereka beragama Islam. Saya tidak tahu apa pekerjaan daripada ulama di sekitar mereka itu sehingga mereka tidak tahu bahwa kan itu hanya di televisi saja Pak, itu kan hanya memang mereka orang baik-baik mengajarkan buruk ya. Artinya itu menggambarkan satu keadaan betul. Para preman yang masuk penjara yang saya tahu di Polda Metro ya, di Cipinang itu juga sebagian besar beragama Islam. Tatoan gitu, nanti kalau sudah masuk ya kan, kita mengadakan pesantren di pondok di LP itu ya, bagi sarung, bagi kaos, baju koko ya, bagi peci. Pesantren kita penuh para preman saudara-saudara. Iya. Kalau nanti sudah pulang keluar, mereka datang sekali, dua dalam bulan pertama kali ya. Setelah itu preman lagi, ya, preman lagi. Dulu ada yang di sini di Pati ya, dihukum, terus setelah bebas suka datang ke rumah 2-3 kali. Minggu-minggu pertama belum punya pekerjaan barangkali ya kan. Setelah itu jadi penguasa parkir di Simpang 7. Kenapa dia dipercaya sebagai penguasa parkir di Simpang 7? Karena preman, bukan karena amanah. Apa tugas para dai itu? Apa ngomong kemudian terima amplop sudah sampai di rumah tidur? Atau sampai di rumah membeli makanan untuk menikmati amplopnya itu tadi. Naudzubillah min dzalik. Pak polisi kewalahan ya kan nangani preman, maka Pak polisi mengatakan kita harus bekerja sama seluruh komponen masyarakat.
para ulamanya, gitu ya kan. Gitu. Itu kalimat lain aja, tidak mampu mengatasi preman. Kalau tidak percaya, saya teleponkan Pak Polisi satu biar bicara urusan itu di sini. Coba urusannya yang di reskrim lagi, ya kan? Ya, coba. Yang urusannya sama preman-preman. Tidak mudah saudara-saudara sekalian, ya kan? Apalagi contoh yang ada di sekitarnya itu mendukung untuk itu, ya kan? Para pejabat itu senang kalau ditakuti, tidak senang kalau dicintai. Ya. Sampai kalau kita salah minta maaf jawabannya tidak enak. Ini bukan hari raya kok minta maaf lo gitu kan tidak enak. Ini bukan cerita, ini pengalaman betul. Ya. Mereka tidak suka kalau dicintai. Mereka suka kalau ditakuti. Tidak penting saudara apa dasarnya, yang penting bahwa saudara takut kepada saya. Tapi ada yang baik saudara-saudara ya kan. Yang baik itu bagaimana? Kalau saudara melanggar peraturan lalu lintas ya kan, terus saudara misalnya lupa bawa STNK ya kan, lupa Pak, oh sudah ada STNK-an, bapaknya sekarang berapa? Kan bagus itu gitu. Wah, cuma punya 25.000 tidak apa-apa, asal ikhlas ya. Uang infak di masjid ikhlas saja cuma 5.000 Kak. Ya ini 5.000 25.000 di Kompas, ya kan? Saudara pernah ikhlas, walaupun saudara benar-benar salah, saudara bayar ke pengadilan, saudara tidak pernah ikhlas. Saya yakin. Kalau ikhlas ya pulang tidak menggerutu ya kan, alhamdulillah gitu. Ini tidak, saudara pulang menggerutu, dasar nomor satu yang keluar dari lisan saudara ini dasar. Kemudian yang kedua, la yadkhulul jannata qati'un qila wa mal qati' qala qati'um bainan nas. Kita lihat takhrijnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya di dalam kitab Adab. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya di dalam kitab Al-Bir Wasilah wal Adab. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunannya di dalam kitab Az-Zakah bab fi silaturahim. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Sunannya di dalam kitab Al-Bir Wasilah. Semuanya berasal dari hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Menarik. Ini para ulama-ulama hadis ini memperhatikan perkara-perkara yang menurut kita hari ini sepertinya perkara sepele. Sepertinya. Padahal ini perkara besar. Tidak mungkin diperhatikan oleh para ahli hadis sampai seperti itu. Kalau itu bukan perkara besar. Tidak masuk surga, tidak akan masuk surga qati', orang yang memutuskan. Kemudian salah seorang sahabat bertanya tentunya, apa yang dimaksud dengan al-qati', orang yang memutuskan atau memotong? Qala qati'um bainan nas, orang yang memutuskan hubungan antar manusia. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Orang itu ada yang seneng kalau antara satu orang dengan orang yang lain itu tidak akur. Ada yang seneng. Heran aku. Itu sifat tukang sihir. Kalau lihat ada suami istri itu harmonis itu tidak seneng. Ya kan?
dirasani. Pak Pramono itu kok runtang-runtung sama Udin itu ada apa? Lo dirasani. Ini Pak Pramono di depan saya. Enggak ngerasani saya. Ngerasani. Ada yang lebih jauh lagi Mumboni. Cobalah saudara-saudara renungkan dari kalimat sederhana. Mestinya kan kita senang kalau ada dua orang muslim itu rukun, runtang-runtung. Jadi doa-doa yang diucapkan para pendoa ketika pernikahan itu bohong semua. Moga-moga dilulutkan hatinya, malah kadang-kadang sampai tidak jelas. Seperti dilulutkan hatinya antara Adam dan Hawa. Saya setuju itu memang. Antara Muhammad dan Khadijah, iya bagus. Walaupun ketika antara Yusuf dan Zulaikha, ulama masih berbeda pendapat. Terus sing basa Jawa, muga-muga ya rukun ngantek tuwa kaya Mimi lan Mintuna. Mimi niku sapa, Mintuna niku sapa, nggih mboten ngerti kula. Bertahan, doa itu bertahan. Padahal doanya palsu, ya kan? Dia sudah tahu wilayah tertentu adalah wilayah itu paling seketeru. Doanya singkat. Nah, kalau itu merah, doanya panjang. Tapi ya kita menikmati saja ditipu seperti itu ya kan. Kemudian setelah itu pernikahan berlangsung 25 tahun. Ulang tahun pernikahan perak katanya 25 tahun. Dia tidak merasakan bahwa tiap hari terjadi gejolak dalam keluarga itu. Ya kan? Mana ada keluarga yang rukun terus-menerus, tidak ada. Bohong, saya tahu saudara-saudara sedang bohong. Keluarga Nabi Muhammad SAW saja gejolaknya luar biasa. Sampai harus menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ditegur oleh Allah. Apa tidak luar biasa. Dalam surat At-Tahrim, ya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tidak ada keluarga itu yang smooth seperti doa itu tadi. Seperti lumpur dengan air, ya, tidak ada. Ya. Apalagi generasi kita ya kan, generasi yang tidak dididik oleh tangan-tangan dingin dalam urusan itu ya kan. Yang hari yang ditonton istri-istri berani sama suami apa? Kebalik. Ada filmnya Pak ya. Istri-istri berani sama suami atau kebalik. Itu kalau saya nyentel TV pas giliran itu terus tak pateni. Lihat judirnya bibirnya kepada suaminya itu sebel. Terus tak matikan. Wes ora tak setel pirang-pirang dino terus. Bekasnya itu enggak tak setel pirang-pirang dino. Menjadi marah sama televisi, bukan marah sama bibir judir itu tadi. Ya itu, ya Allah, saya betul-betul sakit hati itu kalau sudah begitu. Udah cocok betul dengan tuntunan gitu loh. Melawan tuntunan secara nyata dan diapresiasi. Ya kan? Yang membuat saya alhamdulillah tidak pernah naik bis malam beberapa tahun itu yaitu saudara-saudara. Kalau lagi duduk itu mesti pas itu lagi pas bar maghrib itu. Ya Allah. Masyarakat kita itu dididik untuk melawan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Qati' bainan nas wa huwa an-nammam. Ya, orang yang memutuskan hubungan antar manusia di sini disebutkan sebagai an-nammam, yaitu para
pelaku namimah. Wakila dan dikatakan qati'ur rahmin la yadkhulul jannata qattatun. Ya. Qattatun ya namam. Mboten mlebu swarga, mboten bakal mlebu swarga loh. Kok orang enggak bakal masuk surga dan tidak membau baunya. Bau surga itu bisa dibau dari jarak sekian dan sekian kata hadis, kada wa kada. Mim masirati kada wa kada. Bahkan orang yang beriman dengan baik, dia hidup di dunia itu membau surga. Tapi saya sudah berupaya keras, belum sampai ke situ. Saya punya teman dulu waktu ya di dalam sel tahanan Ikhwan. Dia di Polda, satu ketika saya bebas, dia dipindah ke Cipinang, saya besuk. Saya panggilnya Kang, orang Sunda. Kang, gimana kabarnya? Baik. Ada hal yang berkembang? Oh, ada, tapi menyedihkan. Apa? Waktu kita di Polda dulu itu, kita mendengar suara nyamuk. Itu tidak nging-nging, tapi kita mendengar bahwa dia sedang bertasbih. Tapi saya baru seminggu di Cipinang itu, kembali nyamuk itu bunyinya nging-nging, weng-weng-weng malah gitu. Iya. Tidak bertasbih lagi. Subhanallah. Luar biasa itu. Tapi sudah meninggal. Saya menceritakan karena sudah meninggal. Kalau belum meninggal bisa berubah dia. Sudah meninggal. Subhanallah. Saya mencoba setelah itu, ya Allah, bagaimana suara nyamuk itu tasbih. Sampai sekarang belum berhasil. Wing 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 pak segitu. Ya. Salat malam itu ya kita baru inna fi khalqis samawati wal ardi wing 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 juga pak gitu. Ya Allah, baru rukuk sujud ya. Sujud datangnya klek nebu nang kuping mubeng-mubeng. Ya kita samplok kupingnya plak gitu. Bukan kita nikmati, oh dia sedang bertasbih, enggak begitu. Enggak mampu masih. Tapi ini luar biasa mampu mujahid. Subhanallah. Ustaz Abdul Azam rahimahullah pernah bercerita yang mengawali jihad Afgan, Abdurrahman Niazi, ya. Itu sampai bisa merasakan bahwa batu-batu, tanaman-tanaman itu bertasbih, yang kemudian mengilhami dia untuk memulai jihad Afgan. Saudara baca, menarik itu. Mungkin ada di Ayatul Rahman fi Jihadil Afgan, mungkin ada, coba saudara baca lagi. Saya kadang-kadang kalau membaca begitu itu hebat sekali orang-orang itu. Sebab itu memang dikatakan di dalam Al-Quran kan, mereka itu bertasbih tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Iya kan jelas. Bagaimana kita ya kalau tidak memahami kan tetap ngerti kalau itu bertasbih, ini tidak. Ngertinya nyamuk yang nguing-nguing aja ya kan. Tidak bertasbih. Coba. Ini menarik saudara-saudara sekalian. Ini hadis sudah pernah kita singgung ketika membicarakan tentang ghibah, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Rasulullah melewati dua kuburan, artinya satu komplek pemakaman tapi ada dua kuburan. Innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya dua
ahli kubur ini sungguh kedua-duanya disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan kedua-duanya disiksa bukan karena dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min baulihi. Adapun salah satunya itu dia tidak bersuci ketika buang air kecil. Wa amal akhar, adapun yang lain fakana yamshi bainan nasi bil ghibah wan namimah. Adapun yang satunya lagi disiksa karena mereka berjalan di antara manusia senantiasa dengan ghibah dan namimah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian hadis berikutnya kita lihat, subhanallah, ini menarik saudara-saudara. Bunyinya hadis, mangkana lahu wajhani fid dunya kana lahu lisanani min nari yaumal qiyamah. Barang siapa yang di dunia itu dia mempunyai dua wajah di dunia ini, orang munafik, ahli ghibah, ahli namimah, ini membicarakan tentang namimah, punya dua wajah. Kana lahu lisanani min nari yaumal qiyamah, maka nanti dia mempunyai dua lisan, dua lidah dari api neraka pada hari kiamat. Hati-hati saudara-saudara sekalian, namimah. Saudara sedang membangun atau orang-orang sedang membangun lidah dari api. Waktu saya kecil tuh kalau baca komik leak, ya kan? Lidahnya dari api itu, yang ada di sini itu rasa takut, rasa benci, otomatis bukan rasa cinta, tidak mau seperti itu. Itu orang baca komik, ini baca hadis. Tapi ada juga teman saya waktu kecil baca itu, wah ini hebat sakti, lidahnya dari api, coba gimana? Ada yang gitu orang itu. Moga-moga tidak ada yang seperti itu di sini. Punya lidah dari api di hari kiamat, coba. Hebat, hebat, hebat apa? Ada anak-anak itu yang punya khayalan tuh begitu, ya kan? Kalau punya khayalan jadi Spiderman, wah, sat, gandulan gitu ya kan. Wah, hebat sekali. Itu orang-orang kafir itu membangun image ya. Membangun pikiran perasaan orang-orang Islam, anak-anak kecil dengan cara film-film seperti itu. Ya kan? Yang mengajarkan kejujuran pun Pinocchio juga, ya kan? Kalau dia berbohong hidungnya tambah panjang, gitu. Lo kan seneng punya hidung panjang, ada yang gitu juga. Udah bohong aja terus. Orang Barat itu cara merusak orang Islam itu lembut, samar, ya kan? Dan membekas betul. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, dan saudara-saudara sekalian belikan anak-anak saudara juga gitu, ya kan? Baju ya Batman, ya kan? Robin. Kira agak lunak ya upin-ipin, ya, gundul aja. Ya. Saya lihat itu saudara-saudara sekalian juga tidak hati-hati sih ya. Hati-hati. Itu ada yang disebut nanti di sini
Ketidakhati-hatian itu at-tarwihu anin nafs, menghibur diri. Hati-hati soal pakaian juga, ya. Lebih baik kalau ada acara SO saudara beli itu. Bantu Suriah bebaskan Al-Aqsa, bagus kan? Saya lihat, saya besuk seorang ikhwan mujahid ini di penjara karena jihad. Pakai kaos apa? My wife, my adventure. Wes aku ora besuk nah. Apa tah? Ya. Ya kan mestinya kan my life, orang-orang sekuler itu kan my life, my adventure. Kehidupanku adalah petualanganku. Ini dirubah, L-nya diganti W. My wife, my adventure. Nek diterjemahkan bahasa Indonesia, istriku adalah petualanganku. Coba kan kurang ajar. Kurang ajar betul itu. Saudara kurang ajar, saya katakan begitu. Ya. Saya sudah katakan begitu. Saudara mujahid kurang ajar. Itu at-tarwih fin nafs. Di sini disebutkan anin nafs. At-tarwih anin nafs. Maksudnya dia menghibur diri. Stres mungkin ya. Stres. Ya jangan sampai gitulah. Saudara kalau nanti ngirim baju atau apa saja, ya jangan yang ada tulisannya begitulah ya. My wife, my adventure, Pak, buruk sekali itu. Buruk sekali itu. Wong istri itu sesuatu yang harus rahasia, ya kan? Ya Allah, sampai kayak gitu ujian hidup, saudara-saudara. Saya harus sebutkan karena itu membawa madarat besar. Juga hadis berikutnya, yang hadis itu tadi yang punya lidah api itu tadi, ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adab. Kemudian diriwayatkan lagi oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Adab. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam Sunan Ad-Darimi di dalam kitab Raqa'iq Ar-Riqa. Diriwayatkan oleh semuanya berasal dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya, tajiduna min syarri ibadillahi azza wa jalla yaumal qiyamah dzal wajhain. Ini semua membicarakan tentang namimah. Kalian menemui di antara sejahat-jahatnya hamba Allah pada hari kiamat, seburuk-buruknya ya hamba Allah pada hari kiamat, yaitu dzal wajhain, yang mempunyai dua wajah. Artinya yang suka namimah itu tadi, tumbak cucukan, kesini mengatakan begini, kesini mengatakan begitu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dalam kitab Al-Manaqib. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, dalam kitab Al-Bir Wasilah wal Adab. Diriwayatkan lagi oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, di dalam kitab Al-Adab. Diriwayatkan lagi oleh Imam Malik di dalam Muwatta.
ketika membicarakan tentang maja'a fi idha'atil mal wadil wajhain, yaitu tentang apa yang terjadi pada orang yang menyia-nyiakan harta dan mempunyai dua wajah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya. Semuanya berasal dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita perhatikan saudara-saudara sekalian, perhatian ahlul hadis sampai seperti itu. Hal-hal yang bersifat akhlak mereka bahas betul. Namimah, ghibah, itu hampir semua ahli hadis meriwayatkan dengan rapi, tertib. Tapi sekali lagi ayo masyarakat kita tidak mendidik kita untuk itu. Masyarakat kita mendidik kita untuk ngimel lagi ya, ngimel. Untuk menikmati dengan tenang, nyaman ghibah dan namimah. Kalau tidak ghibah dan tidak namimah, itu tensinya naik. Jadi obat tekanan darah tinggi yang paling ampuh bagi kita itu ghibah dan namimah. Nanti kalau sudah ketemu ikhwan temennya ghibah, membicarakan itu namimah, ya, itu terus turun tensinya. Senyum bisa senyum. Jahat itu. Kebalikan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saudara kalau sendirian di rumah itu sempit katanya, sempit dada. Bahasa orang sini sumpek katanya. Apa sumpek itu? Sumpek. Terus nyetater sepeda motor atau naik sepeda onto, nyari kawan untuk ghibah dan kawan untuk namimah. Iya. Kalau sudah ketemu, wah itu gembira terus ketawa, hahaha ngakak, iya kan? Bisa ketawa. Yang tadinya di rumah itu zikir itu cemberut. Zikir. Cobalah saudara-saudara renungkan hari-hari seperti ini, zaman seperti ini, di rumah sendirian membaca Al-Quran jauh lebih baik daripada saudara bergaul dengan orang banyak yang isinya hanya dua, ghibah dan namimah. Bahaya di dunia dan bahaya di akhirat. Bahaya di dunia bagi kehidupan, bahaya di akhirat bagi diri kita sendiri. Lebih baik tidak punya teman. Kalau teman itu hanya teman untuk ghibah dan namimah. Ya, saudara baca Al-Quran. Baca Al-Quran terus ya bosen. Terus saudara apa? Akhirnya saudara buka smartphone, ya, tablet, YouTube lagi, ya kan? Biangnya ghibah, biangnya namimah. Saudara baca. Habis itu saudara pakai bahan. Wah, kita kan harus membaca YouTube untuk bahan pergaulan. Saya datang ke satu tempat komunitas ikhwan. Saya bawa HP jadul. HP jadul. Saya bawa HP-nya, saya bawa saudara. Nokia. Lucu, Nokia lucu. HP jadul. Ikhwan itu heran. Loh, bagaimana Ustadz mendapat informasi? Ustadz tidak punya smartphone. Kan tiap hari kita harus baca Google, harus baca YouTube. Oh gitu. Kamu dapat ilmu dari mana? Kamu nyepi di mana kalau dapat seperti itu? Coba saudara renungkan apa isi YouTube dan apa isi Google. Saudara renungkan. Sumbernya dari mana, siapa yang membuat. Saya tidak anti ya, tidak anti. Tetapi persoalannya kita harus mempunyai skala prioritas.
saudara harus baca Al-Quran lebih banyak daripada baca Google. Saudara harus baca hadis lebih banyak daripada baca YouTube. Kalau saudara membaca satu berita, saudara harus mempelajari lebih dahulu ilmunya. Ilmu pokoknya ada. Saudara sudah punya rumus bagaimana menyimpulkan sebuah berita. Kemudian saudara harus mengambil satu kesimpulan. Kalau saudara tidak baca Al-Quran dan tidak baca hadis, saudara akan tersesat dalam kehidupan di dunia dan akan tersesat dalam kehidupan di akhirat. Tetapi kalau saudara tidak baca Google dan tidak baca YouTube, tidak ada apa-apa. Tidak tersesat di dunia, tidak tersesat di akhirat. Ya. Kan paling-paling saudara hanya cara membuat kecambah yang benar, cara membuat bakwan yang enak, kan gitu saja. Padahal itu rumusnya mudah. Kalau saudara lapar, bakwan mesti enak. Ya kan rumusnya gitu, ya kan? Saudara kan hanya dirangsang saja. Cara membuat nasi kuning yang lezat dari bahan murah, ya tetap dua, ya. Beras sama kunyit, supaya enak, lapar saudara. Ya. Kalau soal rasa itu kan selera saudara, ya kan? Soal rasa itu selera. Kenapa perusahaan es krim itu membuat berjuta rasa? Perusahaan mie instan membuat berbagai macam rasa. Dia tahu kelemahan manusia. Selera manusia itu berbeda-beda. Itu seperti lagu, selera manusia berbeda-beda. Iya kan? Makanya mereka membuat berbagai macam rasa, ya kan? Tetapi rumus daripada tuntunan Allah dan Rasulnya jelas, ya kan? Bagi orang lapar, mau rasa soto mie, rasa ayam bawang, rasa apa lagi, semuanya satu kesimpulannya, enak. Bagi yang lapar. Duh, ini kan tuntunan saudara-saudara sekalian. Coba kita renungkan. Pembahasan yang ketiga tentang namimah, subbahasan, yaitu asbabun namimah. Betul. Seperti halnya asbabul ghibah, ya, yaitu al-bi'ah, al-muhitah, al-qaribah. Mestinya bukan pakai alif lam ini ya. Yaitu al-bi'ah, al-muhitah, qaribatan kanat au ba'idatan. Mestinya gitu. Karena ada kanatnya. Lingkungan yang melingkungi seseorang, al-bi'ah, habitat. Ya. Al-bi'ah itu bahasa Indonesianya habitat ya. Bahasa biologinya habitat. Habitat yang melingkungi seseorang, baik itu lingkungan yang dekat maupun lingkungan yang jauh. Lingkungan yang dekat itu keluarga, lingkungan yang jauh itu masyarakat. Termasuk sekolah, ya kan? Sudah begitu saja keterangannya. Di keterangannya ya begitu saja, hanya bahasa Arab. Tapi ini pengaruhnya luar biasa. Keluarga dan pergaulan. Kalau bagi anak-anak, keluarga dan sekolah. Kalau bagi yang sudah tidak sekolah, ya kan pergaulan. Maka pilihlah pergaulan yang baik.
Kalau keluarga kan tidak bisa milih kita, ya kan? Kita sudah ditakdirkan. Tapi bagi yang belum berkeluarga, ya hati-hatilah. Milih keluarga yang baik. Tapi ya ini rahasia umum, saudara harus lebih kuat. Kecenderungannya wanita itu berpendidikan agama secara baik sekalipun, kecenderungan ghibah dan namimah itu kuat. Jadi saudara yang mengendalikan. Apalagi kalau mereka ketemu temannya, kan? Saudara mondok, ya. Kemudian saudara mau menikah, tentunya pilihan saudara kan anak pondok, lulusan pondok ini bagus akhlaknya, insya Allah, ya bagus dibanding dengan lulusan sekolah umum yang tidak dididik akhlak, ya kan insya Allah. Bagus betul. Tapi nanti kalau ketemu temannya satu angkatan, ya kan, apalagi satu kamar, ya kan, wah sudah. Nanti kan yang dibicarakan temannya satu kamar yang lain, ya terus mulai panjang. Mulai dari alif sampai ya, saudara-saudara sekalian. Maka hati-hati. Kalau ini saudara sudah punya keluarga, kalau ada tamu, ya keluarga juga. Kalau pesen mau temui, hati-hati, jangan ghibah, jangan namimah, pesennya itu. Tapi saudara sendiri ya ghibah, ya namimah mulai dulu, ya kan. Istrinya dengar, wah sudah, nanti pulang ya, tamunya ribut lagi. Kamu larang gini, kamu sendiri sudah kamu, ya sudah kamu sama suaminya. Istri sama suami kok kamu ya. Ya. Kamu malah ngajarin kok tadi gitu. Mendengarnya sepenggal. Nah, jadi ini sekali lagi ya ikhwah, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Lingkungan baik lingkungan yang dekat yaitu keluarga maupun lingkungan yang agak jauh yaitu pergaulan dan pendidikan. Kemudian sebab yang kedua, al-hasadu au mahabbatus syarr wasu'ilin nas, dengki kepada orang lain atau mencintai kalau ada keburukan itu ada pada orang lain, senang kalau orang lain itu tertimpa keburukan. Sudah pernah saya sampaikan pada kajian tentang ghibah yang lalu, yaitu satu kisah yang disebutkan di dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, yaitu tentang kisah yang dibawakan oleh seorang ulama Hammad ibni Salamah ketika ia mengatakan ba'a rajulun abdan wa qala lil mushtari ma fihi aibun illan namimah. Ada seseorang membeli seorang budak, kemudian penjual itu berkata kepada pembeli, budak yang tuan beli ini tidak mempunyai cacat atau celah kecuali satu saja, dia suka namimah. Wah seneng itu. Pedagang itu pinter ya. Padahal kalau sudah namimah itu tidak ada kebaikannya ya, tapi dia tidak bilang gitu. Budak ini hebat, kuat, ganteng, dari keturunan orang baik-baik. Cuman satu saja kelemahannya, suka namimah. Seneng, pembelinya kan seneng. Qad raditu, ya tidak apa-apa, aku sudah rela. Fastarahu, maka ia membeli budak itu tadi. Famakatsal gulam ayyaman, abdan gulam sama.
Maka kemudian tinggallah bersama tuannya itu, budak itu tadi beberapa waktu atau beberapa hari. Kemudian tsumma kemudian budak itu tadi berkata li zaujati maulahu, kepada istri tuannya, inna sayyidi la yuhibbuki, karena kepada istri tuannya pakai ki, sesungguhnya tuanku tidak mencintai puan. Kalau bahasa Malaysia ya, puan itu menunjukkan perempuan. Sesungguhnya tuanku tidak mencintai Anda, Bu. Nah, gitu kalau orang Jawa. Wa huwa yuridu ayyatasarra alaiki, bahasa bebasnya, dia menginginkan untuk mempunyai simpanan dan menyembunyikan darimu, Bu. Kemudian provokasinya masuk. Fakhudil Musa itu pisau cukur. Kalau tidak percaya, cobalah kamu ambil pisau cukur. Wahliki min sya'ri, kofahi ya. Kemudian ambillah, cukurlah beberapa helai rambut dari tengkuknya, inda naumihi, ketika ia sedang tidur. Ngomong sama istrinya. Sya'ratin ya, beberapa helai rambut, hatta sakhira yasharu, hatta asharahu alaiha, supaya aku mensihirnya agar suami ibu tidak suka kepada, dalam tanda kutip, selingkuhannya itu. Fayuhibbuki, kemudian mencintai ibu saja. Satu sisi dia ngomong gitu. Tsumma qala li Zaud, kemudian setelah dia ngomong begitu, dia ngomong kepada suaminya, inna imra'ataka ittakhadat khalilan, sesungguhnya istrimu, Pak, itu mempunyai kecintaan selain bapak. Wa turidu antaktulaka, dan istri bapak sedang merencanakan untuk membunuh bapak. Maka disarankan fatanawama laha hatta ta'rifa dzalika. Maka kemudian suaminya ini perintah. Kalau yang kedua fatawa mamalaha, fatanawam laha hatta ta'rifa dzalika. Maka sebaiknya bapak pura-pura tidur sehingga istri bapak melihat mengetahui yang demikian. Dilaksanakan juga saran itu fatawawama fatanawama laha. Maka kemudian suaminya itu pura-pura tidur. Faja'at almar'atu bil Musa, maka datanglah istrinya itu dengan membawa pisau cukur. Fadhanna annaha turidu qatlahu, maka suaminya mengira, karena sudah dibisiki oleh budaknya tadi, mengira bahwa istrinya mau membunuhnya. Faqama ilaiha faqatalaha, maka suaminya yang pura-pura tidur itu tadi bangkit kemudian membunuh istrinya.
Faja'a ahlul mar'ati faqatalu az-zauj. Maka kemudian ahli, ya, keluarga besar daripada istri itu datang beramai-ramai membunuh laki-laki suaminya itu tadi. Fawaqa al-qitalu bainal qabilatain, maka kemudian terjadilah peperangan besar antara kabilah suaminya dengan kabilah istri. Namimah, saudara-saudara. Sampai seperti itu. Cerita seperti ini kalau para salaf itu diperhatikan betul sampai seperti itu. Ya. Ini kalau saudara punya buku cerita 1001 malam, ada ceritanya yang seperti ini banyak sekali. Bagaimana bahaya daripada ghibah dan namimah, banyak sekali. Ya seperti ini, satu ngomong ke sini, satu ngomong ke sini, akhirnya bunuh-bunuhan antara suami istri, kemudian yang terjadi adalah tuntut bela antara keluarga besar suami dan keluarga besar istri. Yang terjadi pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah juga seperti ini. Yaitu ketika terjadi fitnah terbunuhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu an ketika jadi khalifah, kemudian berkembanglah fitnah, ya, kasak kusuk, ghibah, namimah. Yang terjadi kemudian pertempuran, peperangan Jamal. Saudara-saudara bisa renungkan bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pada satu sisi bersama dengan Thalhah dan Zubair radhiyallahu anhuma bisa berperang dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Tidak bisa membayangkan saya betapa pedihnya mereka itu ketika harus mengangkat pedang untuk berperang dalam urusan itu. Saudara bisa bayangkan, Sayyidina Ali radhiyallahu an tahu persis kemuliaan, kedudukan yang mulia dari Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Ali radhiyallahu an tahu persis kemuliaan daripada Thalhah dan Zubair radhiyallahu anhuma. Tahu persis, dan sebaliknya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ya. Ali radhiyallahu an itu adalah menantu daripada suaminya, suami daripada anak tirinya. Tahu, masing-masing tahu kemuliaannya. Tapi karena ghibah dan namimah terjadilah apa yang disebut dengan perang Jamal. Itu menyedihkan, ya, menyedihkan. Dan sampai sekarang itu jadi diwariskan turun temurun, ya kan? Jadi dendam antara Syiah dengan Sunnah sampai sekarang. Itu karena dikembangkan oleh ghibah dan namimah. Ya, saudara-saudara coba renungkan. Kita cukupkan sekian dulu kajian kita pada pagi hari ini. Moga-moga mewarnai kesadaran berpikir kita, mewarnai kelembutan hati kita, dan mewarnai tindakan kita sehari-hari untuk tetap waspada terhadap kejahatan yang ditimbulkan, kerusakan yang ditimbulkan, fasad yang dihasilkan oleh al-ghibah dan an-namimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.